Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa, masih dalam agenda untuk mendiskusikan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Itu sebelumnya kita lihat dulu apa itu ideologi. Jadi ideologi itu berasal dari kata idea dan logos. Ya, idea itu yang artinya ide, gagasan, konsep, kemudian pengertian dasar dan juga cita-cita. Kemudian kalau logos itu artinya ilmu. Jadi secara harfiah, ideologi berarti ilmu mengenai pengertian dasar atau cita-cita atau ide dan gagasan. Kemudian definisi ideologi kemudian berkembang. Dia menjadi kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai kehidupan. Selanjutnya kita bisa melihat fungsi ideologi. Itu dia bisa menjadi sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai bersama oleh suatu masyarakat. Jadi nilai yang terkandung dalam ideologi menjadi cita-cita atau tujuan yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian dia juga bisa menjadi sebagai pemersatu masyarakat dan juga menjadi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat. Karena kita kenal bahwa di Indonesia itu dikenal dengan masyarakatnya yang majemuk, yang berbeda. Tentu ideologi ini menjadi pengikat, ya, penyelesai sebuah konflik yang terjadi dalam sebuah kelompok. Jadi nilai dalam ideologi ini merupakan nilai yang disepakati bersama sehingga dapat mempersatukan masyarakat, serta nilai bersama tersebut dijadikan acuan sebagai penyelesaian suatu masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Jadi dengan adanya ideologi ini, persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan secara bersama-sama. Kita bisa melihat bahwa di dunia ini ada dua kategori ideologi. Yang pertama ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Untuk tahap pertama kita jelaskan dulu nih apa yang dimaksud dengan ideologi tertutup. Ideologi tertutup dengan kata lain juga disebut sebagai suatu sistem pemikiran yang tertutup. Yang namanya aja tertutup pasti dia tidak terbuka, ya. Ideologi yang tertutup ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dia merupakan cita-cita suatu kelompok untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. Kemudian atas nama ideologi dia dibenarkan pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Jadi ini dia ciri-ciri dari ideologi yang tertutup. Kemudian yang kedua, ada ideologi yang terbuka. Jadi ideologi terbuka ini adalah sistem pemikiran yang terbuka. Tentu dia tidak tertutup seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ya. Jadi dia bisa melibatkan semua orang, tidak terbatas atas apa kehendak yang diinginkan oleh masyarakat itu. Jadi ciri-cirinya itu yaitu nilai-nilai dan cita-cita tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan diambil dan digali dari moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Jadi dia memang hasil dari konsensus masyarakat yang disepakati, yang lahir, yang sudah ada dari sejak dulu, yang kemudian dijadikan sebuah kesepakatan yang utuh, yang kemudian menjadi sebuah ideologi, ya. Kemudian bukan berdasarkan keyakinan ideologi kelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut. Ya, seperti kita jelaskan tadi bahwa dia itu tidak berasal dari negara lain, tidak berasal dari orang lain juga. Dia berasal dari kita sendiri, dari negara kita sendiri, dari orang-orang kita sendiri, dari sejumlah kerajaan-kerajaan kita sendiri, dari budaya-budaya kita sendiri, dan dari agama yang hidup dan sudah berkembang di Indonesia kita sendiri. Jadi itu yang disebut dengan ideologi terbuka. Pertanyaannya, dapatkah Pancasila itu dapat dijadikan sebagai ideologi berbangsa dan bernegara? Jawabannya dapat.
Jadi kita lihat dulu apa itu pengertian ideologi Pancasila. Jadi ideologi Pancasila mengandung pengertian sebuah ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Kemudian kita bisa melihat sebagaimana yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila itu memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah ideologi. Mengapa? Ini karena dalam Pancasila itu terdapat ajaran, gagasan, doktrin bangsa Indonesia yang dipercayai kebenarannya, tersusun sistematis, dan memberikan petunjuk pelaksanaannya. Selain itu pula, Pancasila itu memiliki peran sebagai ideologi yang terbuka. Jadi dia itu berdasarkan dengan konsensus dan kesepakatan dari banyak orang yang ada di Indonesia. Kemudian kita bisa melihat lebih jauh apa saja ideologi yang ada di dunia. Yang pertama itu ada yang disebut dengan liberalis atau liberalisme, kemudian ada fasisme, kemudian ada komunisme dan ideologi kita bersama yaitu Pancasila. Liberalisme, inti pemikirannya itu yaitu kebebasan individual. Jadi apapun yang dijadikan dalam kebijakan-kebijakan dalam bernegara, ini adalah dasarnya kebebasan individu ya. Jadi individu dalam sebuah negara itu bisa melakukan apa saja ya selama itu mengekspresikan sebuah kebebasan bagi dirinya. Jadi tidak ada, negara itu tidak bisa memberikan hukuman kepada warga negara yang ingin mengekspresikan budaya dan apapun itu. Jadi itu ciri-ciri dari inti pemikiran liberalisme. Kemudian kenapa ideologi liberalisme ini lahir? Dia lahir karena merespon adanya kekuasaan negara yang absolut dan otoriter terhadap rakyatnya dan membatasi kebebasan dan hak-hak dari warga negara. Jadi ini ya sebuah antipati daripada sebuah kekuasaan yang absolut dan otoriter. Jadi lahirlah ideologi yang namanya liberalisme, di mana kebebasan masyarakatnya itu menjadi acuan dalam bernegara. Kita bisa melihat beberapa negara yang misalkan menganut paham liberalisme ini seperti Amerika Serikat ya. Dan bahkan ada beberapa negara lain juga yang menganut paham ini walaupun mereka menganut paham komunis misalkan. Landasan awal paham dari liberalisme itu merupakan manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi tanpa harus diterapkan aturan-aturan ketat yang bersifat mengekang. Nah, jadi mereka beranggapan bahwa semua manusia itu berakhlak baik, sehingga tidak perlu adanya aturan-aturan yang harus mengekang manusia itu sendiri. Tapi pada kenyataannya tidak begitu juga ya kan. Walaupun di negara-negara yang liberal ya aturan itu tetap diterapkan, tapi mereka lebih mengedepankan dari kebebasan daripada individu. Jadi ada 3 ciri-ciri liberalisme yang bisa kita lihat. Yang pertama itu kebebasan sebesar-besarnya bagi individu. Jadi negara itu tidak bisa membatasi individu itu untuk berekspresi, untuk menyampaikan aspirasinya, untuk melakukan apa saja lah yang kira-kira itu merupakan hak dan kewajibannya, termasuk dalam bidang menggunakan pakaian seperti itu ya kan. Kemudian selanjutnya penolakan terhadap pembatasan terutama dari pemerintah dan agama. Mereka tidak ingin adanya pembatasan dari negara dan agama. Artinya mereka itu ingin bahwa hidup mereka ya sesuai dengan apa yang mereka pikir. Termasuk kadangkala orang tuanya sendiri mereka enggan untuk diatur-atur oleh orang tuanya. Kemudian yang ketiga itu ada ekonomi pasar relatif bebas. Jadi mereka bisa melakukan apapun, menjual apapun. Ya dari segi ekonomi mereka sangat terbantukan di sini. Tidak ada pengekangan dari pemerintah yang terlalu besar, sehingga masyarakat itu bisa berekspresi
Jadi di bidang ekonomi ini memang sangat menguntungkan bagi masyarakat. Tapi kadang pula juga liberalisme ini dari segi ekonomi juga bisa mengancam masyarakat yang kecil karena tidak ada pembatasan terhadap perilaku-perilaku yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang besar yang memiliki modal terutama, ya kan? Sehingga masyarakat kecil yang mencari pekerjaan ataupun mencari rezeki melalui perusahaan-perusahaan mereka ini banyak terabaikan hak-hak mereka, sehingga ini juga bisa terbentur antara prinsip mereka yang menuntut kebebasan individual dan mengedepankan hak-hak asasi manusia. Selanjutnya kita bisa melihat ideologi fasis. Jadi inti dari pemikiran fasisme ini ialah yakinlah, tunduklah, berjuanglah. Jadi ada 3 kata yang bisa kita lihat. Kemudian latar belakang lahirnya fasisme ini karena ada perkembangan dari paham yang dipraktikkan di Italia pada tahun 1922 dan sampai dengan 1943, yaitu pada saat Benito Mussolini menjabat sebagai Perdana Menteri fasis di Italia. Dilakukan awalnya untuk melawan anarkisme dan komunisme. Jadi ada 2 musuh dari fasisme itu, yaitu anarkisme dari masyarakat, dari kelompok-kelompok yang kuat. Kemudian yang kedua, paham komunisme yang memang dianggap sebagai ancaman bagi pemikiran fasisme ini. Kemudian landasan, negara dan pemerintah harus bertindak keras agar ditakuti oleh rakyat. Intinya negara diperlukan untuk mengatur masyarakatnya. Jadi paham fasisme ini memang awalnya ini merupakan kekuatan daripada militer yang mencoba untuk mengkudeta pemerintahan pada saat itu. Tapi ada juga negara-negara yang kemudian kita lihat pemimpinnya yang sipil, di mana pemimpinnya yang dipilih melalui pemilu juga memiliki karakter paham yang fasis, ya. Fasis artinya itu negara itu di saat kepemimpinan mereka bersikap begitu keras kepada masyarakat sehingga tidak ada ruang kebebasan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Tidak ada ruang bagi masyarakat itu untuk mengkritik pemerintah dalam rangka memperbaiki kebijakan-kebijakan pemerintah yang sama sekali tidak pro kepada masyarakat kecil, minoritas, dan masyarakat yang merasa didolimi oleh pemerintah. Jadi bukan hanya militer saja yang memiliki sifat atau pemikiran fasis kalau di beberapa negara kalau kita lihat, tapi juga presiden atau pimpinan negara yang dipilih melalui pemilu juga memiliki sifat kepemimpinan yang fasis. Selanjutnya, ciri-cirinya kita bisa melihat kekuasaan dipegang oleh pemerintah yang dapat berupa koalisi sipil, militer, partai yang berkuasa pada saat itu. Jadi ini prinsip-prinsip kekuasaan mereka. Kemudian rakyat diperintah dengan diintimidasi agar patuh terhadap negara. Kemudian pemerintah mengatur segala yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh rakyatnya. Jadi negara memiliki otoritas yang begitu besar. Rakyat tidak diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi apa yang kemudian menjadi haknya dalam berbangsa dan bernegara seperti itu. Selanjutnya kita bisa melihat paham komunisme. Jadi inti dari pemikiran tersebut ialah perjuangan kelas dan penghapusan kelas-kelas di masyarakat sehingga negara hanya sasaran antara. Jadi latar belakang dari lahirnya paham komunisme itu merupakan yang ditulis oleh Karl Marx di Friedrich Engels, sebuah manuskrip politik yang mengusung pertentangan kelas kaum proletar dan kaum borjuis. Jadi awalnya ini ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich. Kita bisa melihat kemudian landasan pokok dari pemikiran ini adalah penolakan kondisi masa lampau, analisa yang cenderung negatif terhadap situasi dan kondisi yang ada, resep perbaikan untuk masa depan, dan rencana tindakan jangka pendek yang memungkinkan tercapainya tujuan yang berbeda.
Selanjutnya ciri-cirinya, kesamaan kesempatan bagi semua orang. Memang ini sebuah ciri-ciri yang sangat bagus, ciri-ciri komunis. Kemudian penghapusan seluruh besar hak-hak milik pribadi dan negara. Kemudian negara tanpa strata dan kelas. Kita bisa melihat pemerintahan yang otoriter. Jadi ciri-ciri yang tidak bagusnya ialah adanya pemerintahan yang otoriter dalam kepemimpinan negara komunis atau paham komunis. Kemudian komunis ini sangat kontra terhadap liberalis dan semua yang berbau agama, karena semua tindak objektif dan tidak terwujud dalam realitas masyarakat serta hanya memberi ilusi semata. Liberalisme ini menimbulkan ketidakadilan sosial melalui kapitalis. Jadi serta memberikan kebebasan bersuara kepada individu untuk mengontrol pemerintah, membiarkan kapitalis menguasai media massa sebagai industri yang mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi mereka ini sangat bertentangan dengan pemikiran liberalis yang dimana mereka sangat dekat dengan kapitalis yang menguasai banyak dimana individu itu lebih menonjol untuk mengontrol pemerintahnya. Kalau mereka itu tidak memberikan kesempatan kepada masyarakatnya itu untuk mengontrol pemerintah. Baiklah, kita akan melihat bagaimana perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Ya, dari aspek politik hukum, ekonomi, agama, dan juga ciri khasnya sebagai ideologi. Dari aspek politik hukum, kita bisa melihat bahwa liberalisme ini memandang hukum itu untuk melindungi individu dan politik juga untuk melindungi individu. Sedangkan komunis itu melihat bahwa politik hukum itu adalah untuk demokrasi rakyat, kemudian berkuasa mutlak satu parpol, kemudian hukum untuk melanggengkan komunis. Kemudian kalau di Pancasila kita bisa melihat demokrasi Pancasila, pandangan politik hukumnya, kemudian hukum itu untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat dalam sebuah negara. Kemudian dari aspek ekonomi kita bisa melihat kalau negara liberal ini melihat ekonomi sebagai peran negara itu lebih kecil. Kemudian swasta itu lebih mendominasi, monopoli itu terjadi dalam sebuah perdagangan dalam negara, kemudian terjadi persaingan yang sangat bebas sekali. Kalau komunis ini, peran negara itu lebih dominan, terbalik dari paham liberalis ya. Di mana peran negara ini lebih dominan dalam segala bidang. Kemudian monopoli yang dilakukan oleh mereka itu lebih kepada monopoli negara. Jadi negara itu lebih berkuasa daripada sektor-sektor swasta yang ada dalam negara. Kalau di negara kita yang menganut paham Pancasila, tentu peran negara itu ada untuk tidak terjadi monopoli dan lain-lain yang dapat merugikan rakyat. Jadi tidak ada istilahnya monopoli dalam negara kita. Itu dasarnya ya, maksudnya itu adalah semangat perjuangan para pendahulu kita. Walaupun ada juga individu-individu yang mencoba untuk melakukan monopoli dalam negara kita. Kemudian dari aspek agama kita bisa melihat liberalis ini memandang agama itu adalah urusan pribadi. Kemudian setiap orang itu bebas beragama, dan juga mereka itu membebaskan juga orang untuk tidak menganut kepercayaan atau tidak memiliki agama. Sedangkan komunis itu menganggap agama itu sebagai candu bagi masyarakat. Jadi agama itu harus jauhkan dari masyarakat karena menganggap itu dari segi negatif ya. Maksudnya dapat merugikan bagi negara mereka. Nah, karena mereka ingin agar negara mereka itu tetap utuh, tidak membiarkan ruang-ruang masyarakat untuk berdiskusi dan melakukan berbagai hal yang dapat memberikan keuntungan kepada rakyat. Mereka lebih mementingkan kepentingan negara. Kemudian mereka lebih dominan itu menganut ateis atau tidak beragama. Selanjutnya, kalau pandangan Pancasila terhadap agama, yaitu bebas memilih salah satu agama, wajib memiliki agama. Kemudian ateis itu tidak diberikan ruang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ciri-ciri khas yang bisa kita lihat dari
ketiga paham ini, liberalis, komunis, dan Pancasila, di mana paham liberalis ini lebih menjunjung tinggi penghargaan kepada HAM gitu. Kemudian demokrasi dan negara hukum. Sedangkan komunis, ciri khasnya yaitu ateisnya yang lebih menonjol. Kemudian negaranya otoriter. Kemudian ingkar kepada HAM, tidak peduli kepada HAM. Kemudian reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme. Mereka sama sekali tidak menyukai liberalisme dan kapitalisme, walaupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kemudian mereka juga mulai melaksanakan atau melaksanakan paham-paham liberalisme ini ya dalam sektor ekonomi kalau kita lihat sekarang. Kemudian kalau ciri-ciri khas Pancasila, kita bisa melihat pemerintahnya yang lebih demokratis, kemudian keseimbangan antara liberalis dan komunisme. Jadi mereka tidak sama-sama tidak menganut kedua paham tersebut, tapi mereka lebih pada di jalan-jalan tengah, di mana ini kepentingannya yaitu untuk kepentingan rakyat, untuk memakmurkan kehidupan rakyat yang sejahtera. Mungkin itu yang dapat kita lihat ciri-ciri dari ketiga ideologi yang besar yang bisa kita lihat di beberapa literatur. Mungkin inilah yang dapat kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.